Angkatan 6 Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan rekan guru di sekolah saya, yaitu bernama Ibu Diah Putri Permatasari. Nah, percakapan ini yaitu seputar pembelajaran yang akan dilakukan Bu Putri ya besok tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bu Putri, terima kasih waktunya. Mohon diizin saya nanti bertanya jawab sedikit ya Bu tentang persiapannya. Ya, Bu Putri, apa tujuan pembelajaran Bu Putri untuk pembelajaran besok ini? Tujuan pembelajaran pada materi besok ini, materinya yaitu mawas diri dan introspeksi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang pertama yaitu peserta didik dalam diskusi kelompok nantinya mereka akan dapat menunjukkan perilaku yang sesuai dengan materi yang akan mereka pelajari. Lalu yang kedua yaitu peserta didik mampu membuat produk berupa infografis menggunakan Pictocard atau Canva. Oh, menarik sekali ya Bu ya, menggunakan Canva dan Pictocard. Oke, menarik sekali tujuan pembelajarannya, mawas diri dan introspeksi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ya, selanjutnya Bu Putri, apa area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Putri? Kira-kira ada apa saja ya? Dalam materi mawas diri ini, itu materinya mencakup tentang keimanan kepada malaikat. Nah, area pengembangan yang ingin saya capai yaitu sikap dari peserta didik agar mereka bisa menunjukkan perilaku mengimani malaikat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, Mbak Putri tadi sudah menyampaikan tujuan dan juga area pengembangan yang hendak dicapai. Nah, untuk mendapatkan tujuan-tujuan itu, kira-kira strateginya bagaimana ya, Bu Putri ya? Strategi dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran yang akan dilakukan agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yaitu berdiskusi kelompok dari peserta didik. Mereka diskusi kelompoknya itu sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Ya, lalu menyesuaikan bahan ajar. Bagi siswa yang kelompok visual itu mereka akan menggunakan Canva membuat produk sesuai dengan materi pelajaran. Lalu pakai Canva ya. Iya. Lalu kelompok auditori itu mereka akan melihat video-video yang berkaitan dengan materi pelajaran, dan yang kelompok kinestetik itu mereka akan mengamati lingkungan sekitar, orang-orang yang ada di lingkungan sekitar mereka, dan mereka akan mencatat hasil pengamatannya itu di lembar kertas. Itu Bu Aziz. Ya, menarik sekali Bu Putri. Saya penasaran ini besok di kelas seperti apa. Pasti murid-murid sangat suka ya Bu. Iya Bu, semoga murid-murid sangat antusias ya dan suka dalam pembelajaran besok ini. Oke, dan tujuan pembelajarannya jadi tercapai. Iya Bu. Oke Bu Putri, saya lanjutkan. Kira-kira media pembelajarannya apa saja ini yang sudah dipersiapkan? Media pembelajaran yang sudah saya persiapkan untuk besok yaitu yang pertama saya menyiapkan video-video yang berkaitan dengan materi-materi, dan saya menyiapkan ada mereka akan mengamati perilaku-perilaku yang ada di lingkungan sekitar sekolah ini, dan mereka akan mencatat hasil pengamatannya itu. Oke, terima kasih sekali Bu Putri sudah saya catat untuk praobservasinya. Besok kita tinggal ke kelas. Saya sangat penasaran. Semoga murid-murid nanti senang mengikuti pembelajarannya dan tujuan pembelajaran tercapai. Oke, terima kasih Bu Putri. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian percakapan kami sebelum melakukan wawancara ke kelas untuk supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan pada hari ini, materi pada hari ini itu ada kaitannya dengan materi yang sudah kita pelajari pada yang minggu lalu. Ya, materi apa minggu lalu kita pelajarinya? Sudah apa? Alat yang di dalamnya terdapat materi tentang iman kepada alat ya. Nah, tentunya dalam setiap pembelajaran itu kan ada tujuannya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hal ini yaitu yang pertama, kalian peserta didik diharapkan dapat menghubungkan apa fungsi iman kepada malaikat dengan kehidupan kalian sehari-hari. Kedua, itu kalian dapat menunjukkan sikap positif untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Lalu tujuan yang ketiga, itu kalian diharapkan dapat membuat infografis atau sebuah kartu dengan menggunakan apa? Kemarin Ibu Putri sudah share link kalian untuk mengerjakan atau mengisi link tentang gaya belajar kalian, ya kan? Nah, terus kalian juga sudah mendapatkan hasil gaya belajar apa yang sesuai dengan diri kalian masing-masing. Kalau ada anak yang tidak sesuai dengan perilaku iman kepada malaikat, itu nanti silakan kalian ingatkan atau mungkin pokoknya kalian sesuai dengan kesepakatan kelompok kalian. Untuk dicontohkan, seandainya ada teman kalian yang mencuri polpen, terus kalian melihat, nah kalau mencuri itu kan tidak sesuai
Amin. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh dari cahaya ilmu. Kepada malaikat berarti mengakui keberadaan malaikat yang taat kepada Allah. Sudah belajar tadi tentang malaikat ya, tentang iman kepada malaikat. Nah, terus kalian juga sudah presentasi dari hasil kerja kelompok kalian, sudah kalian presentasikan di depan. Kan jadi untuk pembelajaran PABB pada kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum Bu Putri akhiri, Bu Putri mau tanya terlebih dahulu. Setelah belajar tentang PABB, tentang iman kepada malaikat, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan? Seru. Terus apa yang kalian rasakan? Setelah kalian belajar pelajaran pada hari ini, kalian senang semua ya? Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Materi minggu depan yaitu tentang larangan bergibah dan tentang untuk tidak boleh membicarakan orang lain atau membicarakan iman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Putri. Ya, halo Mbak Asih. Iya, ada apa nih Mbak Putri tuh berdiri ke sini? Ya, mohon maaf mengganggu waktunya Mbak Asih. Tujuan saya ke sini yaitu saya ingin membincang-bincang terkait permasalahan teman-teman yang kita kelas. Oh, ya kemarin saya sudah ke kelasnya Mbak Putri ya. Iya. Berarti ada sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh Mbak Putri ya. Iya. Oke, jadi tujuan perbincangan kita hari ini percakapannya adalah akan ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Bu Putri terkait pembelajaran kemarin dari Jumat ya Bu. Oke. Apa ini tujuan yang mau dibicarakan? Ingin membicarakan pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Terkait kemarin ada area pengembangan yang belum tercapai, belum maksimal maksudnya. Oke, berarti area pengembangannya kemarin ada yang belum maksimal. Kemarin area pengembangannya ada 3 ya? Iya Bu. Ya, ada 3 tapi saat yang belum maksimal. Oke. Kemudian nanti setelah kita melakukan percakapan, apa yang diharapkan dari Bu Putri setelah kita berbincang-bincang? Harapan saya agar anak-anak itu dapat bersikap sesuai dengan materi pembelajaran yang mereka lakukan mereka belajar. Oke, jadi itu bisa menjadi ukuran keberhasilan kita ya. Kalau area pengembangannya khususnya di sikap akan tercapai oleh murid-murid. Menurut Bu Putri, kondisi Bu Putri sekarang ini yang sedang disampaikan tadi itu jika diskalakan antara 1 itu yang terendah, kalau 10 itu yang tertinggi, kira-kira kondisinya Bu Putri sedang di skala berapa? 1 atau sampai 10? Mungkin skala satunya ya 5 gitu. Oke, berarti masih skala 5 ya? Iya, terus ini harapannya bisa mencapai skala tertinggi ya Bu ya. 10. Kalau tidak ya paling tidak bisa 8 atau mungkin 10 kalau bisa. Oke, harapannya 10 atau setidaknya 8 Iya. Sesuai kondisi saat ini, adakah kesempatan dari Bu Putri yang dimiliki agar area pengembangan tadi terkait dengan sikap anak mengimani iman kepada malaikat itu tidak? Kira-kira kesempatannya apa itu?
kesempatannya saya bisa saya perbaiki di pelajaran berikutnya pertemuan. Bu Putri tadi menyampaikan tujuan dari diskusi kita adalah nanti anak bisa mengimani sesuai dengan yang sudah dipelajari bersama ya ilmu pada malaikat. Apa kekuatan dari Bu Putri untuk mengarah mempermudah mencapai tujuan itu saat ini? Apa sih kekuatan yang kira-kira punya ya? Kekuatan yang kira-kira saya punya yaitu saya bisa mungkin lebih intens pendekatan dengan peserta didik dengan murid-murid. Adakah gangguan atau hambatan untuk meraih tujuan yang tadi Bu Putri sudah sampaikan? Mungkin karena hambatan itu karena ini kan berkaitan dengan sikap anak. Jadi kalau di sekolah mungkin bisa diawasi dengan bapak ibu guru ya, tapi kalau di rumah kadang mungkin bisa saja ada hambatan dari lingkungan tempat tinggal mereka itu kan karena berbeda-beda, mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor. Jadi menurut Bu Putri hambatannya adalah untuk menilai sikap anak tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah ada hambatan kalau untuk mengawasi di rumah juga ya. Solusinya bagaimana ini? Kalau misalnya untuk mengawasi sikap murid saat di rumah, solusinya menurut Bu Putri bagaimana? Menurut saya solusinya itu mungkin saya bisa berkoordinasi dengan wali murid yang dengan orang tua mereka yang ada di rumah agar bisa bekerja sama untuk mengawasi sikap anak. Oke, jadi koordinasi dengan wali murid. Rencana terdekat dari Bu Putri untuk mencapai tujuan yang tadi sudah disampaikan, ingin melihat anak bersikap positif sesuai dengan yang sudah diimani, rencana untuk mencapainya mulai dari yang terdekat ini apa? Rencananya saya yaitu di pelajaran yang berikutnya itu saya bisa menyampaikan tentang penilaian terhadap anak, terus memberikan nasihat-nasihat terhadap anak bahwa perilaku yang baik itu nanti mereka akan mendapatkan manfaatnya gitu. Oke, berarti akan disiapkan lagi nanti penilaiannya, kemudian juga Bu Putri akan menyampaikan lagi nasihat-nasihat atau apapun hal terkait dengan materi dengan ibadah. Strateginya untuk melakukan hal tersebut. Strategi saya yaitu mungkin di awal pembelajaran itu mereka akan saya sampaikan tentang penilaian agar mereka itu dalam pembelajaran itu nanti mereka dapat mengontrol sikap dan mereka dapat mengerti oh saya begini itu kurang baik dan mereka bisa memperbaikinya. Oke, di awal pembelajaran. Apakah hanya di awal pembelajaran besok atau seterusnya kira-kira? Seterusnya ya. Oke. Seterusnya Bu Putri akan menyampaikan hal tersebut kepada murid-murid. Jangka waktu yang bisa dilihat dari Bu Putri setelah melakukan strategi tersebut, yang diharapkan ada perubahan siswa itu dalam jangka waktu berapa lama ya? Berapa hari atau berapa minggu atau mungkin berapa jam? Yang saya harapkan sih bisa secepatnya, seperti kemungkinan mungkin membutuhkan waktu sekitar 3 minggu bisa menumbuhkan sikap anaknya sesuai dengan keimanan terhadap malaikat begitu Bu. Oke, jadi berproses 3 minggu ya. Kemudian Bu Putri dalam jangka waktu 3 minggu itu misalkan ada gangguan yang mengganggu anak, bagaimana cara Bu Putri untuk mengantisipasi biar ini gangguannya bisa kita atasi di awal? Saya bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran lain, bukan hanya mata pelajaran PAI, agar beliau mereka semua bisa mengawasi perilaku anak. Ya, jadi Bu Putri akan berkolaborasi dengan rekan sesama guru untuk mengawasi sikap perilaku anak. Apa komitmen Bu Putri dalam menjaga rencana-rencana yang tadi sudah Bu Putri sampaikan? Maksudnya apa? Saya berkomitmen agar saya dapat selalu bisa mendampingi anak-anak agar
juga komitmen Bu Putri dalam mendampingi anak-anak? Ya, menurut saya mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga bisa ikut serta menjaga ya agar saya bisa mencapai komitmen saya tersebut dan mereka semua dapat mengawasi anak-anak. Oke, Bapak Ibu agar bisa mengawasi juga ya. Rencana dari Ibu Putri tadi, strateginya, kemudian siapa saja yang terlibat, akan menyampaikan nasihat atau apapun itu di awal pembelajaran, kira-kira akan dimulai kapan? Bisa saya mulai, mungkin bisa dimulai dari hari ini dan seterusnya. Tindak lanjutnya nanti Bu Putri akan segera setelah hari ini untuk memulai strategi yang tadi Bu Putri sampaikan ya. Oke. Ya Bu Putri, tidak terasa ini sudah sekitar 10 menit kita berdiskusi. Tadi Bu Putri menyampaikan di awal ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan kemarin saat pembelajaran di kelas. Nah, setelah berdiskusi tadi kira-kira bagaimana? Apakah sudah menemukan solusi? Alhamdulillah setelah saya berdiskusi saya telah menemukan solusi untuk apa yang harus saya lakukan ke depannya. Oke, jadi sudah menemukan solusinya ya, yang akan dilakukan nanti. Iya. Nanti. Ya. Oke, ya terima kasih sekali Bu Putri.